Ya, sebelum kita lanjut ke halaman 10, paragraf terakhir baqi, sedikit saya ingin tambah ulasan istilah tadi. Ada, kalau dalam istilah tauhid itu ada qadimun, itu adalah istilah sesuatu yang terdahulu. Terdahulu itu maknanya tidak ada awalnya, dan itu merupakan eksistensi Allah. Jadi tidak ada kontaminasi ataupun tidak ada pengaruh apa-apa di situ. Itu hak mutlak dari sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Maka diistilahkan dengan qadimun, sesuatu yang amat sangat terdahulu, yang tidak ada ikut campur siapapun di sini. Jadi kalau dikatakan zat yang qadim, atau dalam biasa istilahnya namanya qidam, ya, jadi maha terdahulu. Terdahulu itu maknanya la awwala lahu, tidak ada awalnya, ya, tidak ada awalnya. Kalau hadisun sesuatu yang baru yang ada permulaannya. Kita ini termasuk hadisun. Hadisun itu sesuatu apapun itu yang baru, maksudnya ada awalnya dan berarti bagian daripada makhluk Allah. Itu namanya haditsun. Tapi kalau dalam istilah mustalahul hadis, ilmu hadis, hadis itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi. Tapi hadis di sini haditsun, laisa hadisun. Tapi haditsun, sesuatu yang baru. Maka kaitannya tentang mushaf Al-Quran itu hadisun, lafaz Quran itu hadisun. Tapi secara dilalah dalilul makna, petunjuk maknanya yang terdapat dalam lafaz-lafaz itu qadimun. Ya. Kenapa lafaznya bahasa Arab? Karena memang Quran diturunkan ke bahasa Arab. Ketika Quran ayat kalamullah diturunkan ke umat Nabi Musa berbahasa Ibrani. Ketika kalamullah diturunkan kepada umat Nabi Isa berbahasa Suryani. Jadi Injil yang asli itu bahasanya Suryani. Sementara kalamullah yang kepada Nabi Musa itu Ibrani. Yang di situ kalamnya Allah qadimun, lafaznya hadis, baru secara bahasa Ibrani. Bismillahirrahmanirrahim. Baqin. Allah itu baqin bidzatil ulya, dengan zat yang maha, ya, sebagai zat yang zatnya Allah itu ulya maha tinggi, aida ibil wujud, maknanya baqi atau biasa disebut baqo. Daimil wujud, terus menerus, selalu ada. La yaqbalul fana'a, tidak akan menerima kepanaan. Allah akan terus ada, tidak akan fana, dan akan selalu ada dari sejak dahulu sampai kapanpun. Nah, itu di antara sifat Allah baqi. Khalaqun ini maha pencipta. Ay katsiru ibharil mawjudati bi qudratihi. Maknanya khalaqun itu, khalaqun katsiru ibharil mawjudati, maha banyak menampakkan yang wujud-wujud, ya, berbagai macam makhluk, bi qudratihi, dengan kuasanya Allah. Wa katsiru taqdiri kulli wahidin bi miqdari muayyanin, dan maha banyak menetapkan, ya, setiap yang wujud, kulli wahidin, setiap yang wujud, bi miqdari, dengan ketetapan muayyanin, ya, tertentu, bi iradatihi, dengan kehendak Allah. Setiap makhluk itu punya takdir muayyan, ya, miqdari muayyan. Takdir kita ini memang tidak bisa jalan di atas air, tidak bisa terbang. Takdirnya ketetapan Allah yang sudah ditentukan buat burung, ya, bisa terbang juga, itu sudah.
bimiqdarin muayyan. Ya, maka jangan kita ikut-ikutan seperti burung, gitu ya. Atau jangan kita ikut-ikutan seperti ikan. Ya, bukan miqdar kita itu. Miqdarnya manusia itu ya memang hayawan natiq, hewan yang berbicara, berakal, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir, dan diberikan taklid untuk beriman, beribadah. Hewan yang lain, ya, miqdar takyinnya itu ketetapan yang tertentunya, ya mereka hanya sebatas fasilitas kita, Bani Adam. Razzaqun, Allah itu maha pemberi rizki. Maknanya ay khaliqul arzaqi, zat yang menciptakan rizki-rizki. Awil murtaziqati, murtaziqah itu penanggung rizki atau yang menanggung rizki. Semua rizkinya ditanggung oleh Allah. Bukan cuma penanggung, tapi juga musiluha ilaihim, yang menyampaikan rizki itu kepada setiap makhluk. Itulah zat Allah yang bersifat Razzaqun. Dia khaliqul arzaq, pencipta rizki. Dia murtaziqah, dia yang menanggung ya kebutuhan rizki makhluk-makhluk. Wa musiluha ilaihim, dia juga yang menyampaikan rizki itu kepada semua makhluk. Wa ismu rizki, istilah rizki, nah ini bagus ya sebagai tambahan. La yukhtasu bil maqul, tidak sebatas urusan yang bisa dimakan. Wal mashrub, tidak sebatas minuman. Bal kullu ma intafa'a bihi al hayawan, namun kullu man tafa'a bihi al hayawan, setiap apa-apa yang bisa bermanfaat dengan sesuatu itu, ya, al hayawan bagi hewan min ma'kulin, berupa makanan, wa mashrubin, yang bisa diminum, wa malhusin, yang bisa dipakai, wa ghairiha, dan lain-lainnya, itu semuanya rezeki. Yang kita bisa makan, yang kita bisa minum, yang kita bisa pakai, yang kita bisa hirup, itu rezeki. Udara ini juga masuk rezeki. Nah, wa min a'dhami rizki, di antara yang paling agung rizki itu, rizki yang paling a'dham, paling agung, yaitu at-taufiqu li-ta'ati, yaitu taufik untuk melakukan ketaatan. Itu rizki yang paling agung. Wa rizku, rizki itu qismani, ada dua macam. Ada zohirun, ada namanya rizki zohir. Apa itu? Wa huwa al-aqwati, ya, kekuatan-kekuatan, kita punya tenaga, rizki zohir. Wal aqimati, rasa kenyang, itu rizki. Wa dzalika lil abdan, dan itu berada pada badan kita, jasmani kita. Badan kita kuat, itu rizki. Optimah, ya, badan kita merasa kenyang dari sebab adanya makanan, itu rizki. Itu namanya zohir, rizki yang zohir. Ada lagi batin, rizki yang bersifat batin, ya, rizki batin yang tidak tampak, tidak zohir. Apa itu? Wahia, berupa al-ma'arif, pengetahuan, itu rizki. Ya, kita dikasih pengetahuan, itu rizki dari Allah. Wal mukasyafatu, diberikan keterbukaan, keterbukaan rahasia-rahasia, itu rizki juga. Wadhalika, yang demikian itu rizki untuk lil qulubi wal asrar, ya, untuk hati wal asrar, di sini maksudnya nurani, hati dan nurani kita. Nah, dari sini akhirnya kita bisa memahami ada orang yang dikasih hanya rezeki zohir, tapi tidak dikasih rezeki batin. Makanannya cukup, minumannya cukup, pakaiannya cukup, kendaraan, tempat tinggalnya serba cukup, tapi nggak punya pengetahuan dan bahkan nggak punya iman. Nah,
pasti dia nggak dapat rezeki batin, nuraninya kosong. Sebaliknya ada orang yang pengetahuannya banyak, ilmunya tinggi, mukasyafahnya ya terbuka dan mendapatkan limpahan ilmu yang begitu berkah dari Allah. Tapi dari sisi zahirnya salah kadarnya, ya makanannya ya ketemunya, tempat tinggal sederhana kayak apa adanya. Itu berarti orang yang ya lebih banyak dikasih rezeki batin ketimbang rezeki zahir. Wa'lam ketahuilah anahu bahwasanya Allah yusilu rizqa, menyampaikan rezeki itu ila jami'i makhluqatihi, kepada semua makhluk-makhluknya. Wa min asbabi sa'ati rizki, wa inna, dan sesungguhnya min asbabi, di antara sebab-sebab sa'ati rizki, yang meraih luasnya rizki, di antara sebab-sebab yang dapat keluasan rizki. Ya, satu, kasratus sholat di qaulihi ta'ala, memperbanyak sholat. Itu berarti salah satu sebab meraih rizki, luasnya rizki Allah. Dasarnya di qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkanlah oleh wahai Nabi keluargamu untuk melakukan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya, itu melakukan perbuatan tersebut. La nas'aluka, kami tidak meminta kepada engkau rizqan, satu rizki. Nahnu narzuquka, justru kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa, ada ganjaran ya baik, ganjaran pahala yang baik littaqwa, bagi orang yang bertakwa. Di sini ada urusan sholat sama rizki. Ya, jadi semakin orang sholatnya lebih banyak, berarti rizkinya akan lebih banyak. Maka dikatakan min asbabi sa'ati rizki kasratus sholat. Yang kedua, wassalatu wassalamu ala nabi. Itu yang kedua, penyebab meraih luasnya rezeki. Sholawat salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena janji Nabi, man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, Allah akan melimpahkan kepadanya 10 rahmat. Nah, rahmat Allah siapa yang bisa hitung? Kan nggak bisa. Nggak bisa yang mendeteksi seberapa besar rahmat Allah. Kemudian penyebab meraih luasnya rezeki yang ketiga adalah wal istighfar, yaitu dengan istighfar. Wow, ini waw atop ya. Bisa dilengkapnya begini, wa kasratus sholati wa salam. Berarti wa kasratul istighfar. Tapi dibaca di sini wal istighfar. Wawnya waw atop wa kasrah. Ya, jadi memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat pertama, kedua memperbanyak sholawat salam, ketiga memperbanyak istighfar. Ayo. Rabbun, Allah juga bersifat Rabbun. Maknanya ma'budun, dia zat yang disembah. Wa minhu qauluka, di antaranya ucapan Anda ini misalnya Rabbunallah, ya. Allah Tuhan kami yang kami sembah. Rabbunallah, itu Rabbun, di antara maknanya ma'bud. Wa malikun, Allah juga bersifat malikun. Wa minhu, di antaranya qauluhu ta'ala rabbus samawati wal ardh. Bila syarikin, tanpa Rabbus samawat, dialah Tuhan Allah yang mengurus, mengatur, mencipta langit dan bumi. Bila syarikin, tanpa sekutu. Ay syabihin lahu, ya. Ay bi rububiyatihi, tidak ada yang syabihin, serupa syarikin, ya, serupa atau apa syarikin dari sekutu. Ay syabihin itu serupa, maksudnya tidak ada yang serupa bagi zat Allah di rububiyatihi. Wala didin,
Tidak ada bagi zat Allah itu didin. Didin itu nazirin, la nazirin. Kalau syabihin serupa, nazirin itu mirip. Tidak ada yang mirip dengan zat Allah. Wala nidin. Nidin ini mumasilin maknanya. Tidak ada yang sepadan dengan zat Allah. Lalu diuraikan apa bedanya? Wal farqu baina syabih wan nawir wal mumasil. Perbedaan antara syabih itu serupa, wan nawir mirip, wal mumasil percis. Ya. Mumasil ini sepadan atau percis. An-nawir bahwasanya an-nawir itu mirip apa namanya? Ya, apa tadi? Mirip, bahwasanya kemiripan itu mayusawi walau biwajhin. Sesuatu yang ada kesamaan walaupun satu hal, itu namanya nawir. Kemiripan dalam satu hal perkara aja, itu istilahnya nawir. Jadi nggak ada bagi Allah yang mirip di satu perkara pun nggak ada. Dari sekian ya. Jadi makanya wala nawir. Wasyabi, istilah syabi ini mayusawi aksarul wujud. Sesuatu yang ada kesamaan sebagian besar perkara, aksarul wujud. Aksarul sebagian besar, ya, perihal atau perkara. Jadi kalau nawir satu perkara kemiripannya, kalau syabi beberapa perkara kemiripannya. Nah, itu syabi. Kalau mumathil wal mumathilu ma yusawi fi jami'il wujud. Ya. Mumathil itu adalah istilah sesuatu kemiripan yang menyeluruh. Nah, menyeluruh. Ini untuk lagi menjelaskan bagi zat Allah itu tidak ada yang nawir, tidak ada yang syabi, tidak ada yang apalagi mumathil. Mumathil itu kemiripan yang menyeluruh, full, percis. Maka biasa kita artikan percis, pinang dibelah dua gitu. Nah, percis, pinang dibelah, itu namanya mumathil. Makanya wasyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa la mumathila. Tidak ada yang menyeluruh, wala mumathil. Tidak ada yang sepadan secara menyeluruh berbagai aspek. Mustahil, tidak berlaku. Zat Allah juga tidak nazir. Nazir itu nggak ada sesuatu yang mirip dengan Allah pada beberapa aspek. Tidak ada juga yang syabih. Ya. Tadi syabih beberapa aspek, kalau nazir ya, pada satu aspek. Baik. Qala al-Barrawi, berkata Imam al-Barrawi, la yajuzu al-bahsu, ini tidak boleh membahas an dzatillahi, tentang perkara zat Allah Ta'ala, wala an sifatihi, dan tidak boleh membahas tentang sifat Allah Ta'ala. Li'anna tarakal idraki idrakun. Alasannya karena meninggalkan pengetahuan tentang hal itu adalah pengetahuan. Gimana itu? Bagaimana nyambung ya? Bagaimana itu? Li'anna tarakal idraki idrakun. Dengan menghindari pembahasan ataupun memikirkan zat Allah itu bagaimana, justru itulah pengetahuan, puncak pengetahuan. Li'anna tarakal idraki, meninggalkan untuk bisa mencapai Allah itu bagaimana, pembahasan Allah itu seperti apa, zat Allah itu kayak bagaimana. Justru dengan menghindari itu, meninggalkan urusan itu adalah idrak. Itulah ilmu pengetahuan, itulah pengetahuan yang sejati. Kenapa? Ya karena memang kita tidak akan sanggup, dan kita adalah hadis, sesuatu yang hadis, makhluk. Makhluk bagaimana kau bisa melacak sesuatu yang qadim, yang qadim. Ya banyaklah analogi. Justru ada sesuatu yang sebetulnya kita cukup tahu dari orang lain sekilas, sudah sekilas saja. Tapi dengan ada sesuatu yang kita sebetulnya dikasih tahu tuh kita nggak bisa tahu dan nggak mau tahu kan. Contoh,
Bang Agus, mau saya tunjukkan jantung Bang Agus? Hah? Konsekuensinya apa? Dibelek kan? Mau diukur ucusnya, pengen tahu berapa ukuran ucus yang kita punya? Mau nggak? Tarkul idroki justru meninggalkan itu adalah ya, kenyamanan, ketenangan, sekaligus pengetahuan. Nah, jadi ada sesuatu yang ada dalam diri kita malah kita nggak mau tahu. Ya, ucus kita. Ya. Berapa panjang sentimeternya? Ucus 12 jari. Pankreas kita segede apa sih? Ginjal kita mau dibersihin sendiri. Sikat gitu pakai rinso. Ya silahkan. Gak mau. Dan hanya orang bodoh hanya melakukan itu. Ya. Jadi ada beberapa hal yang ada dalam jasmani kita saja harus kita tinggalkan pengetahuan. Justru dengan begitu kita malah tambah selamat. Kan gitu ya, selamat. Karena memang itu tidak ada kewajiban bagi kita. Dari mana dasarnya pemikiran yang seperti ini? Dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafakkaru bi khalqillah. Silakan kalau kalian kerahkan pemikiran urusan makhluk Allah, ciptaan Allah, silakan. Dengan tujuan dengan dipikirkannya itu supaya diambil manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya, wala tafakkaru bi khalqillah. Tapi jangan sekali-kali memikirkan tentang zat Allah yang ada merupakan satu sudah takar. Akal kita ini sudah tertakar, ukurannya sudah diketahui, tidak akan bisa menjangkau. Jadi itulah yang maksud tarok al-idroki, idrokun, meninggalkan pencapaian untuk pengetahuan tentang itu adalah pengetahuan. Itulah pengetahuan yang terjadi. Wal bahsu fi dzatillahi, lanjutannya membahas tentang seperti apa zat Allah itu, Allah Ta'ala, isyrakun adalah suatu kemusyrikan. Dia membicarakan tentang zat Allah begini. Tapi itu justru malah suatu isyrakun, bisa menghantarkan kepada kemusyrikan. Akhirnya apa? Tasyabuh nanti. Ya Allah kayak begini. Lah kok Allah kaya padahal sudah dibatasi dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana ngamalin ayat ini? Masa masih mengotak-atik kan? Sementara Quran sudah membatasi laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak bisa disama-samain lagi. Ya. La tafakkaru fi khalqillah, la tafakkaru ya fi khalqillah, la tafakkaru fi dzatillah. Nabi juga sudah larang jangan bicara unek-unek apa namanya, pikirin tentang zat Allah seperti bagaimana. Jadi tarakal idraki idraqun wal ba'du bi dzatillahi isyraqun. Justru membahas seperti apa zat Allah bisa menghantarkan pada musyrik. Musyrik dalam artian apa? Nanti akhirnya Allah kayak begini. Kok Allah dikaya-kayain? Kalau Allah dikayain berarti batal ayat laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un itu nggak bisa beramal. Ya, berarti ya, dia masih berusaha menyamakan Allah dengan yang lain. Bahkan ditandasin lagi. Wa kullu ma khatara bi balika. Wa kullu ma khatara bi balika, setiap apa saja yang terbesit dalam benak Anda min sifatil hawadits, dari berbagai macam sifat-sifat makhluk, Allahu bi khilafi dzalika, maka zat Allah pasti berbeda dengan yang Anda bayangkan. Kita bayangin sesuatu tentang Allah bagaimana, ya, dan itu pasti salah kalau itu berkaitan dengan seperti apa Allah, tentang zat Allah. Wa kullu ma khatara bi balika minal hawadits, setiap apa yang terbesit dalam otak kita, pikiran kita, apa namanya imajinasi kita, dari apa yang kita tahu dari makhluk-makhluk yang ada lalu dikaitkan dengan zat Allah, Allahu bi khilafi dzalika, yang pasti Allah. Jadi tarakal idraki idrakun wal bahsu bi dzatillahi isyraqun wa kullu ma qadara bi balika min sifatil hawadits Allahu bi khilafi dzalika. Nah itu. Jadi jangan pernah kita memikirkan. Nah, ditambah lagi argumennya seperti ini. Faidah, man taraka arba'a kalimat, siapa orang yang meninggalkan 4 kalimat atau 4 persoalan, kamu la iman,
maka akan sempurna keimanan. Satu, aina, pertanyaan di mana. Dua, mata, pertanyaan apa. Tiga, kaifa. Tiga, mata, kaifa itu apa, bagaimana. Tiga, mata, pertanyaan kapan. Wakam, dan keempat, pertanyaan berapa. Seandainya, kalaupun seandainya, tetap aja kan ada orang awam atau ada orang yang tetap bertanya-tanya. Ya, fa'in qala laka qa'il. Kalaupun ada orang yang bertanya kepada Anda dengan mengucapkan begini, aina Allah. Ini kan lagi diutak-utik aja. Allah di mana? Allah di mana? Ya. Fajawabuhu, maka jawabannya laisa fi makan. Allah tidak ada ya di suatu tempat. Artinya laisa fi makan. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Wala yamuru alaihi zamanun, dan tidak terikat dengan waktu. Laisa bimakanin wala yamuru alaihi zaman. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak terikat waktu. Nah, kalaupun ada. Jadi jangan jawabannya diarahkan kepada suatu yang berkaitan dengan posisi. Justru jawabannya adalah penafian tempat itu sendiri. Aina Allah, laisa fi makan. Allah ya tidak terbatas oleh tempat atau tidak butuh tempat. Wala yamurru alaihi zaman. Allah tidak terikat oleh waktu. Ya, Allah tidak terikat oleh waktu. Karena kalau diposisikan Allah di sini, berarti yang ditempati oleh Allah itu berarti lebih hebat. Logikanya. Karena berarti Allah masih butuh tempat. Sesuatu yang butuh pada sesuatu berarti yang dibutuhkan itu lebih hebat dari yang butuhkan. Kayak kita ya, kita duduk di sini. Berarti ini kita butuhkan. Ya. Ini namanya kalau dalam istilah ilmu tauhid tahayyuz. Kita ini tahayyuz. Tahayyuz itu mengambil satu bidang untuk kita duduki. Itu namanya tahayyuz. Tahayyuz. Sehingga yang saya duduki tidak mungkin diduduki oleh yang lain. Bukan di sini lagi yang diduduki, ya, sama Pak Ustaz Abdullah. Yang diduduki paling di pangkuan saya. Nah, Pak Ustaz Abdullah tahayulnya di pangkuan saya. Ini sudah tahayul saya di wilayah saya. Kenapa saya ambil tempat? Karena saya jiri. Jiri itu sesuatu yang biasa mengambil bidang. Proses pengambilan bidang itu namanya tahayul. Ya, sehingga tidak bisa lagi digeser. Nah, konsekuensi tahayyuz ketika saya ambil bidang ini berarti bidang ini kosong. Nah gitu. Ketika saya duduk di sini, ini kosong, ya kan? Kosong. Ini kosong, ini kosong, ini kosong. Berarti ini saya nggak kuasai. Nah, maka kalau itu diterapkan bagi Allah, ketika Allah tahayyuz menempati misalkan langit, muncul pertanyaan, nggak bisa langitnya keberapa? Ya kan? Langit kedua per tiga, romannya makanya 2,5. Iya kan? Kalau Allah di langit, kita wajar bertanya lagi. Kita kan jangan aja bertanya langit berapa. Bingung nggak ya? Malah bingung akhirnya. Ya, malah bingung. Kalau ditanya lagi, oke, misalkan Allah katanya di aras, di lebah mana? Di lebah pojok atau tengah-tengah? Bingung mana? Pokoknya di aras. Ya nggak bisa begitu. Ya. Maka jawaban yang tepatnya adalah karena kalau dikatakan di aras, ya berarti dia lebih hebat aras daripada Allah. Sementara aras itu sendiri yang menciptakan Allah. Masa yang menciptakan butuh kepada yang diciptakan? Masa yang dicipta makhluk lebih hebat daripada Khaliknya? Nah, di laisa fi makanin, Allah itu laisa fi makanin, tidak terbatas pada suatu tempat, wala yamurru alaihi zamanun, tidak terikat dengan waktu. Urusan sholat Johor, sholat saja kita sama Amerika udah puyeng kita, ya kan? Sama Inggris, karena kita udah 1:30. Inggris berarti 1:30 malam, berarti lagi pada tahajud kan? Turun nggak apa-apa. Kalau berdasarkan diskusi yang jirullahu di akhirin lain, ya solusi lain, Allah pakai turun di Inggris.
Jadi kita nggak tahu begitu. Kan gitu. Berarti Allah lebih senang orang ini. Ya. Di sana malam persis kan 12 jam, beda aja sama Manchester United. Ya. Iya kan kita setengah 2, udah enak, Bekasi, di sana di MU setengah 2 malam. Tiga. Itu aja kita berpuyang udah pikirin gitu. Ya. Itu kita hanya baru digocek dengan salah satu makhluk Allah yang namanya matahari, salah satu bintang dari bintang-bintang ciptaan Allah. Lihat kita terpuyang. Oke, lanjut. Wa in qala laka, itu pertanyaan tadi aina Allah. Jadi kalaupun ada orang yang tetap di sana ternyata ujung-ujungannya pengen tahu di mana Allah, ya. Karena kalau yang namanya di mana itu kan sasaran target pertanyaannya adalah ayatnya tempat. Aina itu kan menanyakan tentang suatu tempat. Nah, kalau Allah didudukan pada satu tempat berarti Allah mengambil tempat. Nah, kan gitu. Dan itu mustahil. Wa in qala laka, kalaupun ada orang yang berkata kepada kamu, kaifa Allah itu bagaimana sih? Nah, kayak apa sih? Kaifa Allah. Seperti apa sih? Faqul laka, maka silakan Anda jawab kepada dia, lahu laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi. Itu sudah titik Allah tidak. Ya, tidak ada yang semisal. Yang semisalnya pun tidak ada. Boro-boro ada yang sama, misalnya aja tidak ada. Tidak ada semisalnya. Laisa kamitslihi syai'un. Awain qala, kalaupun ada orang berkata kepada Anda, mata Allah. Sejak kapan sih Allah jadi Tuhan? Kan ada aja orang tanya. Mata Allah. Sejak kapan Allah jadi Tuhan? Faqul lahu, maka silakan Anda jawab kepada dia, ya, awalun Allah maha awal. Bila ibtida'in tanpa permulaan. Wa akhirun Allah maha akhir. Maksudnya bila intiha'in tanpa ada kesudahan. Wa in qala laka, kalaupun ada orang yang berkata kepada Anda dengan pertanyaan kamillah, berapa sih Allah itu? Allah itu ada berapa sih? Maka silakan Anda jawab kepada dia, wahidun. Allah itu Maha Esa, la min qillatin. Ya. Tidak ada pembagian sedikit pun pada zat Allah. Jadi enggak terbagi-bagi. La min qillatin. Tidak ada pembagian. Nanti enggak bisa dibagi-bagi. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai wahai Nabi, huwa dialah Allah ahad, yang Maha Esa. Jadi ini tentang, ya, jadi intinya di bagian poin masalah yang kedua ini tentang memikirkan ataupun, ya, jangan sekali-kali tasyabbuh. Seperti kayak ada aliran sekarang kan musyabbiha, mereka menyerupakan Allah, atau mujassimat, mereka menyisimkan Allah. Sehingga mau tidak mau dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan, ya, dalil-dalil ataupun petunjuk-petunjuk yang secara lughawi, lafziyahnya, ya, jika diartikan secara letterlet itu akan bisa tasyabbuh memilihkan Allah. Maka disinilah ulama memerlukan mau tidak mau harus ada takwil, ya, takwil. Yadullah laisa bil yadil hakiki, bukan berarti tangan seperti tangan yang kita ketahui, tangan kita. Akhirnya nanti kalau tangan Allah, apakah tangan kita, pakai tangan apa kan? Ya, ini muncul lagi jarinya berapa? Kalau kita 5, Allah jarinya berapa? Tapi yadullah adalah qudrat, kekuasaan Allah, ya, kuasanya Allah. Karena ayat itu biasa sebagai simbol kekuasaan. Hanya ada tanda tangan. Nah, ya, tanda tangan. Yadullah, kuasa Allah. Wajhullah, wajah Allah. Ya, wajah Allah. Wajah Allah segede apa? Wah, ini jangan sampai dipikirkan kita. Wajah itu dalam artian adalah totalitas.
Makna wajah Allah itu adalah totalitas kekuasaan Allah. Maka ketika kita wajah itu wajah, saya hadapkan totalitas diri saya zahiran wa batinan ke hadirat Allah yang juga totalitas dalam kekuasaan dan serba maha sempurna. Itu wajah, makna wajah Allah. Total. Ya. Karena dengan istilah wajah itu adalah biasa sebagai indikator untuk bisa dikenal secara keseluruhan adalah melalui wajah. Itulah karenanya dalam bahasa kita juga kalau kita untuk mengenal orang lain cukup dengan wajah, jangan kakinya. Ya, kalau lihat kakinya saya kenal nih, pasti salah ya, nggak tepat. Tapi kalau wajah adalah sebagai satu bidang untuk menjadi satu batasan kenal atau tidaknya seseorang itu kan dari wajah. Sehingga wajah ini sudah menunjukkan secara totalitas keseluruhan untuk bisa dikenal. Ya. Hanya wajah itu wajah. Nah, tapi wajah di sini adalah secara totalitas zahir wa batin. Ya, kita masuk yang ketiga, masalah ini. Nah, ini mulai. Masalah itu idza qila laka, apabila yang ketiga ditanyakan kepada kamu, wa kaifa tu'minu bil malaika, bagaimana Anda beriman kepada malaikat? Fal jawabu, maka jawaban antaqula, engkau bisa berjawabnya berbicara dengan innal malaikata, bahwasanya malaikat itu asnafun. Asnafun itu maknanya anwa'un katsiratun, bermacam-macam bermacam-macam dengan macam yang banyak. Fi ahwalihim, keadaan mereka malaikat, wa afalihim, perbuatan mereka malaikat, wa ashkalihim, bentuk-bentuk mereka malaikat, macam-macam banyak sekali. Lanjut, paminhum, di antara mereka hamlatul arsy, ada yang tugasnya menyangga arsy, namanya malaikat hamlatul arsy. Wahum, mereka adalah a'la tabaqatil malaikah, paling tinggi-tingginya kedudukan malaikat. Wa awwaluhum, dan mereka malaikat penyangga arsy itu paling awal-awal wujudan, yang diadakan, diciptakan oleh Allah dari bangsa malaikat. Jadi ya, Allah ciptakan malaikat itu yang penyangga arsy. Generasi pertama yang paling pertama diciptakan dari sekian malaikat. Nah, ini penyangga arsy ini di mana? Wa hum fid dunya arba'atun, di dunia mereka penyangga arsy itu di dunia ada 4 malaikat. Fi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti samaniyatun, ada 8 ditambah shiftnya. Hadir itu karena udah mulai kurang-kurang dari. Nah, jadi kalau di hari kiamat 8, sekarang masih 4. Nanti yang buat shift kedua nanti di hari kiamat, hingga jadi double. Karena berat situasi pada saat itu. Jadi ya, nah, ini malaikat. Jadi ini ghaib. Nah, ini malaikat penyangga arsy ala suratil awal. Dalam bentuk malaikat ini awal ini kambing hutan. Kambing liar, bentuk kambing. Ya, bentuknya kan macam-macam. Bentuk seperti kambing, ya, kambing. Nah, ini ma baina auzlafiha, jarak ma baina auzlafiha, antara telapak kakinya itu malaikat yang nyangga arsy, ila rukabiha, ke lututnya. Ya, auzlaf ini telapak kaki sampai ke lutut, jaraknya itu malaikat. Masih rotas sab'ina aman, sejauh 70 tahun. Ya, dari telapak kaki sampai dengkul, jaraknya 70 tahun. Jadi sebetis nih ya, sebetisnya itu. Ya, subhanallah, ciptaan. Bagaimana jarak dari dengkul sampai pinggangnya? Kan gitu ya. Walid iri, ya, al-musri, dan ya, seperti terbang kecepatannya, apa litoir maksudnya? Litoiril musri, ya, dalam kecepatan burung yang paling cepat. Itu maksud litoiril musri ini, ya, dengan ukuran kecepatan burung yang terbangnya tercepat, yang 70 tahun itu tadi.
70 tahun itu jarak tempuhnya dengan jarak tempuh apa? Apa pesawat, apa kaki, apa jalan kaki, apa naik roda, apa lari. Jadi jarak tempuh yang 70 tahun itu lito iril musri. Jarak tempuhnya burung yang paling cepat-cepatnya terbang. Burung apa yang kita tahu? Hah? Burung alap-alap. Burung apa kira-kira? Udah. Burung yang paling cepat terbang. Kita itu ukurannya. Wa ma sifatul arsy, adapun sifatnya arsy fakila maka ya terus satu pendapat annahu bahwasanya itu arsy jauharatun ya rupanya itu arsy itu permata hadraun, permata hijau. Arsy itu ya jirimnya bentuknya bahannya permata yang hijau. Wa huwa min a'dhamil makhluqati khalqan. Arsy itu merupakan paling agung-agungnya makhluk secara ciptaan. Wa yuksi ya. Dan dihias itu arsy yuksi kulla yaumin setiap hari alfalaunin minan nur dengan hiasan 1000 warna dari cahaya. Udah mah bahannya dari jauharatul hadra. Jauharatul hadra itu tapi permata hijau. Tiap harinya yuksi dihias dengan 1000 warna cahaya dari cahaya. Besok beda lagi warnanya, 1000 lagi. Sementara kita warna aja baru kita tahu berapa. Puyeng kan, ada warna aja. Pengetahuan warna aja kita baru tahu berapa. Baru balonku. Ya. Merah, kuning, hijau, abu-abu. Ya. Ayo dah tukang cat bikin 1000 warna, bisa nggak? Ya. Paling kuat berapa kira-kira? Ya. Pink sekian, tuh itu kan ada sekarang ya. Nah iya tenang, dari mana? Mata saya ada ujar-ujaran. La yastati'u ayyanzura ilaihi khalqun, tidak ada yang mampu menatap itu arsy. Khalqun satu makhluk pun min khalqillahi ta'ala, dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Wal asya'u kulluha, berbagai macam makhluk, kulluha semuanya fil arsy, itu ada di dalam arsy Allah. Jadi kita ini di dalam arsy Allah. Perumpamaannya itu seluruh makhluk yang Allah ciptakan, perbandingan dengan arsy Allah, ini perbandingan kakhilqatin fi falatin, seperti lempengan koin yang ada di tengah padang pasir. Khilqah ini apa namanya, koin, seperti ya bundaran koin, khilqah, uang koin fi falatin, terletak di tengah-tengah padang pasir atau hamparan padang pasir. Jadi koin kalau misalkan ada padang, inilah ini hamparan ini, ruang masjid ini, ya katakanlah ini arasnya. Ya, ada duit yang jigoh dia 25 perak lah. Nah, 25 perak taruh di tengah-tengah. Nah, itu semua makhluk Allah itu ada di situ. Yang 7 lapis langit bumi, yang ribuan planet, yang ribuan galaksi, itu seperti yang 25 uang koin, 25 perak uang koin. Sementara ini semua adalah arsy Allah. Nah, terus kita di mana? Gak kelihatan udah. Karena 7 lapis langit di situ, matahari di situ, bulan di situ, planet, galaksi, semua ribuan galaksi di situ, di 25 perak itu yang koin. Itu hasil fatin fi falad. Arsy Allah ya ini. Innal arsya, sesungguhnya arsy kiblat ahli sama, sebagai kiblat penduduk langit. Kama anal Ka'bah, ya sebagaimana halnya Ka'bah kiblatu ahli al-ardi, merupakan kiblat penduduk bumi. Kita kan kiblatnya ke Ka'bah, para malaikat kiblatnya ke Arsy. Itu pertama, namanya Hamlatul Arsy. Ya. Hamlatul Arsy, itu malaikat yang tugasnya ya, manggul arsy, memikul arsy.
terbangnya segede itu, gimana yang ikut ya? Kan gitu ya. Udah gak nyampe dalam pikiran dah. Ini kan lagi terbang nih pemikiran. Mau urusan ini urusan baik mau terbang. Ya, pikiran. Terbang kalau masih ngurusin mikirin makhluk Allah, tak apa-apa. Karena itu masih makhluk. Karena sesuai dengan rekomendasi Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Silakan kalian pikirin makhluknya aja ya. Gak usah mikirin yang kita, yang makhluk aja kita udah keliangan gitu. Ya. Mikirin makhluk Allah aja kita udah keliangan. Wa minhum hafunun itu di antara mereka malaikat ada yang tugasnya hafun itu ya pengeliling aras. Kalau tadi penyangga aras, sekarang yang ngelilingin aras. Ya, pengeliling yang tawafi aras. Tugasnya kerjanya tawaf aja di aras. Qala Wahab bin Munabbah, qala Wahab bin Munabbah. Inna haulal arsy, sesungguhnya keadaan aras itu keliling diameter haulal arsy, diameter. Haula itu bahasa kita sekarang diameter. Sab'ina alfin 70.000 sofin barisan minal malaikati, dari kalangan malaikat. Sofun khalfa sofin, setiap satu sof malaikat di belakangnya ada sof lagi, yatufuna bil arsy, yang mengelilingi aras. Yuqbilu haula'i, mereka menghadap ya, wa yuqbilu haula'i, maksudnya saling hadap-hadapan. Mereka saling berhadap-hadapan antara malaikat satu sof dengan sof yang lain. Fa idza istaqbala ba'dhum ba'dan, apabila menghadap sebagian malaikat ke sebagian yang lainnya, halala haula'i, para malaikat bertahlil itu semua. Wa kabbara haula'i, dan bertakbir itu semua malaikat. Ya. Nah, saling hadap-hadapan. Terus di belakangnya wami waraihim, di lingkaran belakangnya lagi sab'una alfi sofin, ada lagi 70.000 barisan. 70.000 barisan. 70.000 barisan itu bukan 70.000 orang, 70.000 barisan. Sof. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Itu barisannya aja ya. Barisannya aja. Qiyamun aydihim, berdiri, ila a'naqihim wadi'ina laha ala awatibihim. Qiyamun aydihim, ya, sambil menengadahkan tangan-tangan mereka ila a'naqihim, ke apa ini? Ke pundak mereka. Wadi'ina laha ala awatibihim, meletakkannya itu tangan-tangan mereka malaikat ke bahu mereka malaikat. Kerjaannya sembari begitu. Ya. Megangin pundak. Fa idza sami'u takbira ulaika, apabila itu malaikat mendengar takbirnya malaikat yang tadi di barisan yang lebih dulu, ulaika wa tahdilahum, ya, mendengar tahlil-tahlilnya malaikat yang barisan pertama tadi, rafa'u aswatahum, malaikat yang barisan yang di belakangnya mengangkat suara mereka. Jadi kerjaannya memang nyambut. Jadi kalau yang tadi bertakbir, nah ini yang di belakangnya nyupport, ya, backing, supporter, ya, jadi malaikat supporter. Bagaimana supporter mereka bacaannya? Faqalu, ini mereka malaikat yang begini nih kerjanya. Kenapa sambil pegang begini? Biar semangat, gitu ya, biar lebih keras. Subhanakallahumma wa bihamdika a'zamaka wa ahlamaka antallahu la ilaha ghairuka antal akbaru wal khalqu kulluhum laka raji'un. Maha suci Engkau ya
bihamdika, ya, dengan pujian hanya milikmu, ma'azamaka, betapa agungnya kebesaranmu, wa ahlamaka, betapa belas kasihnya engkau ya Allah. Anta Allah, engkau adalah zat, la ilaha ghairuka, tidak ada selain engkau. Antal akbar, zat yang paling besar. Wal khalqu kulluhum laka raji'un, seluruh makhluk akan kembali kepada engkau ya Rabb. Wa min wara'i haula'i, dan di belakang mereka itu, tadi kan berapa? 70.000 apa? Sof. Kerjanya takbir, tahmid, tasbih. Alala, ya. Takbir, tasbih, tahmid. Yang 70.000 kedua Backing. Supporter. Nah, habis 70.000, terus 70.000, di belakangnya lagi ada mi'atu alfi sofin, 100.000. Masya Allah. Minal malaikat, 100.000 sof malaikat. Ini namanya hafur, malaikat hafur. Qad wada'u al-yumna al-yusra, malaikat yang 100.000 ini meletakkan tangan kanannya di tangan kirinya. Laisa minhum ahadun, tidak ada salah seorang dari mereka malaikat yang 100.000 itu illa, kecuali kerjanya yusabbihu bitasbihin, ya. Setiap satu malaikat bertasbih dengan tasbih la yusabbihuhu al-akhar, tasbih yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi setiap satu malaikat tasbihnya beda dengan tasbih yang lainnya. Jadi yang 100.000 itu, 100.000, ya. Katakanlah 100.000 sof, kita sederhanakan. Yang 1 sof berarti itu kan tasbihnya tasbih A, berarti 100.000 tasbih macamnya, redaksinya. Waduh, kalau ngapalin itu kita ngapal tasbihnya ya. Jenis tasbihnya ini redaksi tasbihnya. Katakanlah bisa kita umpamakan berarti kan 100.000 sof, berarti 100.000 macam tasbih. Kita kan kenal cuma subhanallah doang. Ya, ujungnya apa kita nggak tahu. Jadi setiap satu itu satu sof ya. Sementara di sini 100.000 satu malaikat. Laisa minhum ahadun illa yusabbihu bi tasbihin la yusabbihu ala. Tiap satu malaikat tasbihnya beda dengan malaikat yang lain. Jadi kalaupun sementara kita cuma 33 kan, faktor jauh ya. Ya cuma 33. Kata malaikat nggak ada apa-apanya, Nabi Muhammad cuma 33 ya. Kali 5 baru berapa? Kali 5 waktu kali berapa? 3 kali 5 baru 150 ya. Melawan satu saf juga malaikat tidak keburu. Ya, tidak kekejar. Ma baina janahai ahadihim, jarak antara dua sayap salah satu malaikat itu masih rotu sejauh perjalanan sama nimiati amin. Sejauh perjalanan sama nimiati 800 amin, 800 tahun antara dua sayap. 800 tahun. Udah belangar udah otak ini malaikat ya. Wama baina, kasih gambaran lagi. Wama baina syahmatai, antara jarak, wama jarak baina antara syahmatai. Syahmatai ini daun telinga. Syahmatai udunin, daun telinga, yaitu malaikat ahadihim, salah satu dari mereka, ila atikihi, sampai ke pundaknya. Dari daun telinga umpamanya, daun telinga sampai ke pundak itu arba'ati amin, 400 tahun. Nah, lumayan, segede apa gitu. Dari daun telinga, syahmata ini, daun telinga yang paling bawah, sampai ke pundaknya itu jaraknya 400 tahun. 400 tahun. Udah tahun-tahun. Bawah. Gimana kita kalau disentil sama malaikat yang model begini? Remuk. Wahtajaballahu anil malaikatil ladzina haulal arsy. Wahtajaba, Allah menghijab ya, terhadap malaikat-malaikat alladzina yang haulal arsy, yang mengelilingi arsy ini, bisab'ina hijaban,
dengan 70 hijab min nurin. 70 hijab dari cahaya. Jadi nggak bisa ditembus ini malaikat. Nggak bisa sembarangan nembus. Ya, dari makhluk Allah yang lain. Jadi 70 hijab dari cahaya. Tidak cukup di situ, wasab'ina hijaban min zulmatin. Setelah itu ada lagi hijab 70 hijab dari kegelapan. 70 hijab kegelapan. Ditambah lagi wasab'ina hijaban min dzurrin abyad. Dilapisin lagi penghalang ya, 70 hijab dari mutiara yang putih. Lapisin, enggak bisa sembarangan terdeteksi. Wasab'ina hijaban min yaqutin ahmar. Ditambah lagi 70.000 hijab dari yakut merah. Yakut, batu yakut merah. Ya. Mangga pakai batu bacan di masjid. Yaqutin ahmar. Tambah lagi wasab'ina hijaban min zabarzadin al-akhdar. Zabarzadin akhdar. 70 lagi hijab dari zabarzad, jamrud, batu jamrud hijau. Zabarzad ya. Tambah lagi wasab'ina hijaban min saljin. 70 lagi hijab di belakangnya min saljin. Ya, dari salju. Wasab'ina hijaban min ma'in. Tambah lagi 70 hijab dari air. Masih kurang. Wasab'ina hijaban min baradin. 70 hijab dari embun. Wa ma la ya'lamu illallah. Dan hijab-hijab yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Itulah yang nanti kalau korelasi kaitannya Jibril alaihissalam saja nanti ya kalau menembus itu hijab bisa kemana? Nanti. Dan yang bisa diperkenankan menembus hijab-hijab itu hanyalah Rasulullah. Ini sengaja mereka begini untuk kita supaya betapa yang mulianya dan betapa spesialnya baginda Nabi tembus semua. Ya, di kelasnya aja sama-sama malaikat tidak bisa menembus akses itu. Ya, sekelas Jibril aja tidak bisa menembus. Tapi hanya baginda Rasulullah yang diperkenankan untuk melewati hijab-hijab. Nah, itu yang ada dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat yang kita tidak lihat. Sementara kita wajib mengimani adanya malaikat. Kemudian ada lagi wa minhum ruhaniyun, ada lagi malaikat ruhani. Apa itu malaikat rohani? Kilahum, mereka adalah fi ardin baydoa karruhami. Mereka ini posisinya berada di bumi putih, bumi yang berwarna putih. Bumi mana ini bumi? Ya, nggak kelihatan. Ya kita nggak tahu bumi yang berwarna putih. Ya. Arduha, lebarnya itu bumi masiratus syamsi arba'ina yauman. Sejarah matahari ya, sejauh perputaran matahari 40 hari lebarnya itu bumi 40 hari. Kalau kita kan 24 jam ya, 12 jam ya. Bumi kita katakan 24 jam ya. Bumi kita ini 24 jam. Bumi putih itu mataharinya sekali putar itu bandingan kita 40 hari dia baru sore pagi ya, sore paginya itu 40 hari banding kita 40 hari dia baru sehari. Itu namanya ardun bayda yang kita tidak tahu di mana letaknya. Ada bumi ini. Bandingannya, ya, kalau kita 40 hari dia baru sehari. Subhan ardun bayda. Itu maksudnya masiratus syamsi arba'ina yawman. Wa tuluha la ya'lamuhu illallah. Panjangnya itu bumi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Walahum itu malaikat zazatun, bergemuruh jazadun bitasbihi dengan tasbih, wa tahlili dengan tahlil. Jadi itu bumi putih itu dipenuhi oleh malaikat yang isinya tasbih, tahlil, pokoknya mensucikan Allah.
Jadi kalau bumi ini direbukin, dihancurin tsunami semua, Allah masih ada bumi yang full tank, iya kan? Itu logikanya dari nanti dari situ. Seandainya bumi ini hancur, nggak ada ibadah sekalipun, satu pun nggak ada ibadah, Allah masih punya ardun baydoa yang full tank, ya jadi krilah. Ya. Nggak ada masalah buat seandainya ini. Ya. Seandainya orang mati semua, nggak ada ibadah satu pun di dunia ini, Allah masih punya ardun baydoa. Tadi apa yang dia penting? Karruhom ini ya. Karruhom, saya ulangi. Hum fi ardin baydoa, mereka ada di bumi yang berwarna putih. Karruhomi, rohom itu ini marmer, seperti marmer, ya. Seperti datarannya yang berbentuk marmer. Kerenan malaikat itu marmer kudu beli. Malaikat kudu dikasih fasilitas, namanya marmer. Marmer kita paling ada KW ya. Ada malaikat ya. Rohom itu marmer. Lau ushifa'an sauti ahadihim, kalau saja disingkapkan tentang suara gemuruhnya salah satu dari mereka, la halaka ahlul ardi, niscaya akan binasa penduduk bumi. Satu aja dibocorin suaranya itu mereka. Ya. Wah, wis, ya, meninggal semua. Kenapa? Min hauli sautihi, saking dahsyatnya suara itu mereka. Muntahahum, ujung barisan mereka itu ada hingga ila hamalatil arsh, sampai ke malaikat penyangga arsh. Banyaknya. Jadi jumlah banyaknya itu bertumpuk-tumpuk, bersab-sab hingga sampai nyambung lagi ke para malaikat penyangga arsh. Ya, ini sudah nggak kejangkau kalau udah ya, udah nggak kejangkau akal. Nggak apa-apa, ya. Biarin puyeng kalau urusan makhluk. Ya, asal jangan puyeng, supaya nanti kita semakin bisa mengatakan dengan ujung-ujungannya subhanallah, la haula, subhanallah, Allahu akbar. Begitu nanti ya. Wa minhum, di antara mereka ada lagi malaikat karubiyun, karubiyun. Dipanggil kaf dengan dibaca huruf kafnya, wa tahfifir ra tanpa sidah huruf ra-nya. Ya, bukan karu tapi karubiyun. Hum, mereka adalah sadatul malaika, pimpinan-pimpinan malaikat, wa hum alladzina haulal arsy. Mereka juga berada ya di sekitar arsy. Namanya gelarnya karubiyun, hamlatul arsy. Ya, hamlatul arsy, ada hafun, ada ruhaniyun, ada karubiyun. Ada lagi waminhum, di antara mereka namanya saparotun. Saparoh. Apa ini saparoh? Mereka saparoh ini yaitu wasa itu sebagai perantara bainallah wa baina anbiya'i, antara Allah dan nabi-nabinya, wasolihin dan orang-orang saleh. Ngapain? Yablughuna ilaihim risalatahu, menyampaikan kepada mereka risalatahu, risalah Allah bil wahyi, melalui wahyu, wal ilhami, melalui ilham, war ru'ya as-solihati, dengan mimpi yang baik. Ini kerjaan malaikat saparoh. Kita mimpi yang bagus, ini dapat ilham, ya, para wali dapat ilham, para nabi dapat wahyu. Ini kelompoknya malaikat, tugasnya namanya korps saparoh. Au bainahu wa baina khalqihi, atau antara ya Allah dan yang menjadi perantara itu malaikat antara Allah dan antara makhluknya. Untuk apa? Yusiluna, menyampaikan ilaihim kepada makhluk-makhluknya asal rasulihi, ya, rahasia-rahasia ciptaannya. Asal rahasia ataupun ya informasi rahasia dari ciptaan. Wasafaratu, adapun malaikat safarohuna di sini
Wasafaro itu istilah safaro guna di sini jampun safir. Ini pengertian secara bahasa, analisis bahasanya. Safir itu bimakna rasulun. Safirin jampun safirin bimakna rasulun. Walaysa jampu safirin, bukan jamaknya kalimat safir. Kalau safir maknanya katibun, penulis. Ya. Jadi kalau safir jamaknya safar. Bukan dari akar kata, bukan dari bentuk tunggal safirin. Kalau safirin katibun. Li'annal musannif, dikarenakan musannif, ya, Imam Abu Lais maksudnya, al-musannif fassaraha, mentafsirkan itu malaikat safara bihaulail arba'ah, yaitu dengan malaikat yang kita kenal, yaitu 4 malaikat. Jibril itu masuk kelompok safara. Ai Jibrilu, yaitu malaikat Jibril. Wa Mikailu, malaikat Mikail safara. Wa Israfilu, malaikat Israfil safara. Wa Azrailu, Azrail. Ternyata Azrail ya. Bi fathil ain, dengan dibaca huruf fathah, huruf ainnya. Bukan Israil, Azrail. Pantas dipanggil-panggil ya Israil, bukan nengok-nengok. Pada saya katanya kok. Ya. Azrail baru dari data. Ya kan. Bi fathil ain, dengan dibaca fathah huruf ainnya. Jibril, adapun Jibril nazilun ala jami'il anbiya. Jibril ya bertugas kepada seluruh para nabi. Nazilun maksudnya bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Turun boleh ya, tidak turun kepada para nabi. Seluruh para nabi. Wa Mikailun, Mikail ini wakilul amtor, yang mengelola urusan hujan. Jadi kalau namanya usul hujan supaya kasar geser itu proposalnya sama Mikail. Nah, iya. Wa Israfil wakilu nafhis suri, ya, yang diberikan kuasa atau kewenangan untuk meniup sangkakala. Wakilu nafhis ruh, jadi kewenangan oleh Allah wakil, ya, nafkhiru, meniup sangkakala. Yanfahu, dia akan meniup, ayamutul khalqu, maka akan mati makhluk-makhluk. Wa yanfahu, lalu dia akan meniup lagi li ihya'il khalqi, sehingga hidup lagi itu makhluk-makhluk. Fatarji'ul arwahu, lalu kembalilah arwah-arwah li ajsadiha, menuju jasad-jasadnya yang sempurna. Tuh, Israfil, tiup, pekerjaannya berarti kan cuma 3 kali dinasnya. Ya kan? Niup, ubah, niup, hidup. Nah, 2 kali. Ya, niup. Jadi, itu doang udah kerjaannya. Ya, sekarang ngapain? Diem aja udah. Ya, standby. Ya, udah standby ya. Nanti kalau udah ada kode ya baru laksanakan. Ya. Jangan hilap itu. Kagak ngaji istilah pegal. Bagus. Amat. Ya. Kata Israfil. Jangan banget. Amat. Untuk kagak komplain dia. Aduh kalau komplain ampar-amparan. Iya, jangan kagetin bener. Kagetin nyiup ya. Iya. Kalau komplain ampar-amparan. Untungnya kagak lapar. Itulah kenapa kagak lapar, kagak segala kebukungan, kebletengan. Waduh, berapa ini kalau Israfil kebletengan. Wa Azrail, adapun Azrail, wakilu yang diberi kewenangan oleh Allah, wakilu qabdil arwahi, cabut arwah, ruh. Fa idza hadara ajalul abdi, apabila tiba ajalnya seorang hamba, amarallahu, Allah perintahkan malakal mauti, malaikat maut, ayyaqbidu ruha dzalikal abdi, mencabut ruh itu hamba. Wali malakil mauti, sementara malaikat maut akwanun, punya anggota. Malaikat maut itu punya anggota.
minal malaikah lagi, dari kalangan malaikat. Ya'muruhum, ya, yang diperintahkan itu malaikat anggota malakul maut untuk apa? Binazhi ruhi dzalikal abdi, untuk mencabut ruh itu si hamba min jasadihi, dari jasadnya. Jadi kerjaan nyabut dari jasad sampai mana? Fa idza wasalat ilal mulku, sampai ke tenggorokan. Ini kerjanya aqwanul malakul maut. Anak buahnya malaikat Mau. kerjaannya. Bos sebelah kanan. Gitu ya. Sudah sampai ke rangkongan. Prajurit itu. Fa idza wasalat ilal hulqum, kalau sudah sampai hulqum, rongkongan, tawalla qabadaha malakul maut bi nafsihi. Bertindaklah mencabutnya itu nyawa atau ruh. Siapa yang bertindak? Malakul tawalla itu mengambil alih ya. Ambil alih, baru mengambil alih qabdaha untuk mencabut itu ruh. Siapa? Malakul maut bi nafsihi, malaikat maut. Jadi malaikat maut, jadi eksekusinya dia tinggal eksekusi aja. Nanti kalau kita lagi mau tembe, kita jadi wakil malakul maut. Iya kan? Malakul maut. Nah, karena itu kan makanya kalau nyembelih di kerongkongan. Wa khurujur ruh, ya. Wa khurujur ruhi, keluarnya itu ruh. Yakunu minal yaqub, ya, dari keadaannya itu dari ubun-ubun, yaquhi, ubun-ubun. Keluarnya ruh dari ubun-ubun. Jadi dari kelongkongan cabut terus keluar ke ubun-ubunan. Ubun-ubun itu yang kama duhulaha, sebagaimana masuknya ruh bil badani, di badan minhu, itu juga dari arah ubun. Makanya ubun-ubun bayi itu ya masih empuk kan, karena ruhnya masih apa namanya, proses ruhnya belum menyeluruh, artinya belum matang ya, ubun-ubunannya makanya masih empuk. Ditiupkan ruh itu dari ubun-ubunan ya. Nanti keluarnya juga dari ubun-ubun. Wa amma fathul muhtadar, ya. Wa amma fathul muhtadar, adapun terbukanya orang yang sekarat. Terbuka apanya? Ya. Famahu, mulutnya terbuka, indah furujiha, ketika keluarnya itu ruh. Fakila, maka menurut suatu pendapat, kenapa begitu? Mulut terbuka? Lisyiddatin ma yarahu minal ahwal, lisyiddati ma yarahu, karena saking dahsyatnya perkara yang dia lihat, minal ahwal, yang menakutkan, maka terbuka mulut. Wal yaquhu, adapun ubun-ubun, huwa adalah al maudiul ladzi, tempat yang yataharraku, berdenyut-denyut atau bergerak-gerak, fi raqsit tifli, pada kepala anak-anak. Nah ini ya, ada di sini ubun-ubunan. Wa minhum, ada lagi di antara mereka malaikat hafazatun, malaikat hafazatun. Qala Muhammadun al-Khaliliyu, berkata Muhammad al-Khalili, ruya anna Utsmana, diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sa'ala Nabiyya, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min malakin, berapa banyak sih ya Rasul malaikat yang ada di manusia? Nah, ini. Faqala, lalu Nabi menjawab, ishruna malakan, di kita ini ada 20 malaikat. Masya Allah. Jadi bukan rokim adil aja ya. Bukan dua. Satu orang 20 malaikat yang ngurusin. Masya Allah. Banyak orang biaya kita ini Allah. Ya. Coba kalau kita sudah gaji malaikat itu, waduh. Satu orang 20 malaikat. Masya Allah. Kita kan nggak tahu-tahu kan. Jadi apa, Allah itu luar biasa modalin kita, menjagain kita ini. Kita lihat rincian 20 malaikat ini ya. Qala, lalu Nabi berkata, isruna malakan. Nabi menjawab, wahai Utsman,
malaikatnya jumlahnya ada 20 malaikat tiap orang. Minhum di antara mereka malakun ada malaikat an yaminika, yaitu malaikat yang di sebelah kanan kamu, ya. Ala hasanatika, tugasnya mencatat kebaikan-kebaikanmu. Itu maknanya ala hasanatika. Ini malaikat yang sebelah kanan wa huwa aminun, adalah malaikat kepercayaan alalladzi an yasarika, bagi malaikat yang di sebelah kiri kamu. Jadi referensinya yang malaikat sebelah kiri ini selalu konsultasi, ya, konsultasi kepada malaikat yang sebelah kanan. Nah, konfirmasi. Iya, konsultasi. Jadi sebagai sandarannya malaikat yang sebelah kiri kamu. Maksudnya bagaimana? Fa'idha amil tahasanatan, kalau Anda berbuat kebaikan, kutibat asyran, maka akan ditulis 10 pahala ganjaran oleh malaikat sebelah kanan. Wa idza amil tasayyi'atan, jika engkau berbuat keburukan, qala alladzi 'ala shimal, maka berkata malaikat yang di sebelah kiri lilladzi 'ala yamin, kepada malaikat sebelah kanan. Ini kan berarti rincian kedua ini kan kanan kiri ya, malaikat kanan dan Kiri. Kalau kita melakukan kebaikan, yang malaikat kanan ini langsung tulis 10 poin. Tapi kalau melakukan keburukan, kan ini tugasnya kan. Dia nanya dulu, gimana mas? Iya, iya. Gimana mas jadi kira-kira ini? Ya. Gas. Tulis jangan ini. Gas. Sampai nanya dia. Maka kalau kita melakukan keburukan, qala alladzi 'ala shimali lilladzi 'ala yamin, berkata ini yang kanan, yang kiri kepada yang kanan. Konfirmasi, dia minta pendapat. A'aktubu, bagaimana kalau saya tulis ini? Fayaqulu, berkatalah malaikat yang kanan, da'hu sab'a sa'ah. Tunggu dulu ya. Kita tunggu 7 jam. Oh. Ini malaikat sebelah kanan ini toleransinya banyak sekali. Iya. Tunggu 7 jam, sab'a sa'ah. Kasih tempo waktu 7 jam. La'allahu yatubu, boleh jadi mungkin dia nanti taubat. Allahu Akbar. Dia istighfar, dia taubat, dia mohon ampun. Fa idza lam yatub, kalau nanti setelah 7 jam dia tidak bertobat, tidak istighfar, qala, baru dah. ya, na'am, Baru dah. uktub, silahkan kamu tulis. Baru dah. Jadi dikasih Masya toleransinya. Allah. Ya, lain apa istilahnya mas? Apa itu? Delay. Batas waktu. Delay 7 jam. Batas waktu. Ya, 7 jam. Silakan. Coba kalau orang misalkan berbuat salah jam 6 nggak salat subuh, ya kan? Tulisan ini masih ngorok nih. Jangan. Tunggu sampai johor. Iya kan? Iya. Subuh kan jam 4:45 sampai jam 12 kan? Ternyata jarak antara subuh sama johor itu memang kurang lebih 7 jam. Kalau dia johor ntar subuhnya dikodok, tulis yang baik. Tapi kalau johor kagak, subuh kagak, terserah ente dah. Jadi nggak langsung ditulis kan. Ini malaikat yang kanan ini masih memberi toleransi. Anallahu minhu, ya. Kalau dia nggak tobat, sekali lagi, Pak Ida lam yatub, kalau dia nggak tobat, maka berkata itu malaikat yang sebelah kanan, ya, na'am, uktub, silahkan kamu tulis. Arahanallahu minhu, semoga Allah memberi kenyamanan kepada kita dari efek keburukan yang dia perbuat. Kalau berdoa dia, kalaupun dia salah, terus ada efeknya, jangan sampai kita kebagian taunya. Malaikat yang kanan cuma berdoa, arahanallahu minhu, semoga Allah tetap memberi kenyamanan kepada kita dari perbuatan yang dia tadi belum tobat-tobat. Fa ismul malakil ladzi 'alal yamin, adapun nama malaikat yang sebelah kanan tadi itu yang sangat baik, namanya yang kita kenal dengan Raqib. Jadi gue diterima kasih ya Raqib ah.
Wa huwa alladzi yaktubul hasanat, dialah yang tugasnya menulis kebaikan-kebaikan kita. Wa ismul malakil ladzi 'ala shimal, adapun malaikat yang ada di sebelah kiri biasa kita menyebutnya dengan hafid, yaitu hafid. Wa huwa alladzi yaktubus sayyi'ati, dialah yang mencatat amal-amal yang buruk. Dah, dua kan? Ada dua. Lanjut, wa malakani, ada lagi dua malaikat yang ada di diri kita manusia ini, baina yadai wa min khalfika, yaitu malaikat yang tugasnya di depan diri kita, baina yadai itu di depan, wa min khalfik, dan di belakang. Kalau tadi di kanan dan kanan kiri, sekarang di depan dan di belakang. Udah berapa udah? Empat. Wa malakun qabidun ala nasiyatika. Ada malaikat, satu malaikat qabidun, ya, yang menggenggam atau menguasai atau menduduki ala nasiyatika, menduduki di atas ubun-ubun kita. Ada malaikat. Nangkring dia uncang-uncangnya kerjanya, ya, di atas ubun-ubun setiap manusia. Ala nasiyatika. Tugasnya apa? Idza tawadha'ta, apabila engkau tawadhu lillahi karena Allah, rafa'aka, itu malaikat akan mengangkat, ya, derajat kamu. Wa idza tajabbarta, namun jika engkau berlaku sombong ala Allah, terhadap Allah atau atas Allah, qasamaka, beliau akan menghentakkan. Qasamaka itu meruntuhkan namamu di hadapan Allah, meruntuhkan kedudukanmu di hadapan Allah. Qasamaka, ya, meruntuhkan kedudukanmu. Nah, udah berapa? 5 ya? 5. Kanan, kiri, depan, belakang, bun-bunan. 5. 2. Wa malakani, ada lagi 2 malaikat ala syafataika, di 2 bibir. 2 bibir kita ini masing-masing ada malaikat. Syafataika. Astagfirullah. Malaikat antara Laisa yahfawani alaika, tidak ada yang terpelihara, ya, tidak ada yang terpelihara atau yang tidak ada yang diperhatikan oleh 2 malaikat tersebut illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya dia hanya nyimpen ataupun ngamanin manakala si hamba itu bersalawat kepada Nabi. Yang di luar itu dia enggak mau urusin. Allahu Akbar. Di tugasnya hanya neger mana ada kalimat salawat kepada Nabi baru diamanin, selebihnya dia enggak mau urusin. Karena urusan siapa ya? Kibat ya, masing-masing dia nggak mau nyebrang tugas. Iya, ntar berebut tugas. Jadi kalau untuk bacaan salawat ada khusus malaikat. Malakani ala syafat. Laisa yahfadhani alaika, tidak ada ya dia urus kecuali ila salat ala nabi, kecuali yang terkeluar dari lisan atau mulut Anda yang berupa ucapan sholawat atas Nabi, itu yang dia urus dan dia amankan. Kedua malaikat itu. Sudah 7 ya. Wa malakun ala fika, ke-8. Ada lagi malaikat, satu malaikat ala fika yang berada di atas mulutmu, di lak-lakan. Kalau tadi posisinya di bibir, ada satu malaikat ini di lak-lakan, di dalam mulut. Tugasnya ngapain? La yada'ul hayyata, itu malaikat yang ada di dalam mulut tidak akan membiarkan al hayyata. Manakala ada ular masuk ke lubang-lubang, awil hawa ataupun serangga masuk ke rongga-rongga serangga, ngalangin serangga hawa. Tadkhulu fi fika, ya, jangan sampai masuk ke mulut. Kayak kita kan tidur harus berterima kasih kan begitu. Ya kan ada yang masukin semut mulut.
Enggak ada. Ya kan? Tapi kalau udah nggak ada rohnya, nggak diurus ini udah ada. Ya kan? Expired ya, malaikat. Expired. Ya. Kalau masih ada ruhnya dijaga ya. Nggak ada istilah namanya cucurut pada masuk ke mulut. Ya. Walaupun dia tidur di samping kandang ayam di sana. Tetap aja itu. Tikus curut lah. Ya. Ya, nyari jalan yang lain. 8. Walaupun sebetulnya beri ngorok di dunia, beri ngorok, beri mangap, ya, enak bener kata tikus ini. Gua. Gua hero nih kata gua hero. Saya mau hormat. Subhanallah, ternyata Allah memelihara kita dengan malaikat yang menjaga kita, ya masuk kategori hafadhah. Malaikatnya hafadhah, tapi tugas secara spesialnya dia menjaga mulut khususnya, termasuk juga rongga-rongga yang ada di badan kita. Hidung, kuping, ya. Udah berapa tuh? 8 ya? 8. Sekarang 8 tambah 2 lagi, wa malakani, ada lagi 2 malaikat ala ainaika, di 2 mata. Satu di kanan, satu di kiri. 2 mata kita masing-masing ada malaikat. Ala ainaika. Wa yuqalu, dia punya nama itu 2 malaikat yang ada di 2 mata, an-nasmuhuma, bahwa nama keduanya ya namanya Sawiyah. Sawiyah. Namanya Sawiyah. Nah, malaikat Sawiyah yang menjaga mata. Udah berapa tuh? 10. Ma'ula di asyratul namlah. Maka itu kan 10 malaikat. Ala kulli adamiyyin, yang ada di setiap anak Adam. Dan itu yang 10 ternyata patanzilu malaikatul lail ala malaikatin nahar. Di 10 itu tugasnya siang doang. Oh. Siang terus siang malam 10 lagi. Beda lagi. Beda lagi. Jadilah maksudnya jadi 20. Pahauladi wahauladi, sip siang 10, sip malam 10, isruna malakan ala kulli adam. Jadilah 20 malaikat. Olok biaya, kita ini olok biaya makhluk. Ya, kita ini makhluk yang olok biaya. Ya. Malaikat ngurusin orang badan, tetap aja. Ya nggak ada istilah malaikat saya. Kita kantor kata dia kan. Kantor di siapa? Di raga sebulan. Lah, badan begitu. Tetap aja datang. Aduh, Allah Akbar. Gak kuat saya baunya deh. Karena kan ketika maksiat kan mengeluarkan hawa bau buat malaikat. Ketika maksiat atau berbuat kemungkaran, ya nggak istilah ada jahil. Ya ntar kita cekik sekalian ya. Ayo yang tugas dia ya udah tugas. Ya apa namanya di sini lah ya sunallah yumaru. Nggak pernah ingkar, nggak pernah ngebantah apa yang sudah jadi tugas dia. Datang aja. Dan disinilah maka ayat-ayatnya, alhamdulillah kita tidak bisa dikasih melihat. Karena kalau kita bisa melihat, kita akan nggak bisa hidup. Sutris. Nggak bisa hidup, kita bagian tempat. Ya, pusing kita. Gitu kan. Boknya tuh kaget. Kalau kita kaget lagi, nggak bisa hidup lagi. Maka sebetulnya, ya kalau orang yang berusaha mencari-cari pengen bisa melihat ya, mau ngapain? Justru kita tidak diberi bisa melihat bangsa apa makhluk-makhluk gaib sekelas malaikat, sekelas jin, itu adalah rahmatun min rahmatillah. Rahmat dari rahmat Allah. Jadi kita bisa tenang. Gitu kan? Jadi kalau bisa melihat ini, bisa lihat ini, agak tenang. Gitu kan? Nggak bisa tenang. Nah dari sini juga akhirnya nanti bisa semakin kuat korelasinya kenapa orang yang meninggal baru di situ dibukakan yaum yaum fihi tashkhasu fihil absar, dibukakan penglihatan yang sebenarnya yang tadinya terbatas menjadi ya tidak terbatas. Penglihatan kita baru kelihatan di situ. Jadi misalnya kalau pas meninggalnya matinya siang, kan tadi ada malaikat yang lagi sip siang, berarti berapa? 10. Kelihatan semua. Banyak amat. Belum Ijroil, beda kan? Belum Malakul Maut sama anak buahnya.
Paling nggak 30 mau kumpulkan di situ. Minimal 30 belum setan dengan pasukan. Iya. Kata Imam Qurtubi dalam artikelnya, kan setan juga ya apal lagi katanya kesempatan terakhir kata setan. Ya kan? Bi surati abihi wa bi surati ummihi wa bi surati syaikhihi, dengan penampakan ya, ada yang bergaya ibunya, ada yang bergaya bapaknya, ada yang bertampilan seperti gurunya untuk menggoda. Emang ajarannya malaikat maut kasih kesempatan. Ayo silakan. Ya, kalau mau goda dulu kan gitu. Monggo. Jadi tugas dia masing-masing. Setan yang menggoda, malaikat yang nyabu masing-masing aja. Disitulah makanya ya, fabasarukal yauma hadid, maka pada saat itulah pandangan matamu di situ sangat tajam. Maksudnya adalah dia dibukakan hasyar, bisa melihat bangsa malaikat, termasuk melihat neraka dan surga tadi itu. Ya kan, kalau neraka sama surga aja kelihatan, apalagi naik ke atas nanti kelihatan. Yang tugas saja 10, gitu kan? Nah, tugas 10, ya, kemudian malakul maut dengan anak buahnya, ya. Nah, kemudian ya malaikat-malaikat yang lainnya. Yang minimal ya jelaskan. Setan, iblis termasuk juga hadir. Ya. Tapi kalau orang itu ya betul-betul ya cinta dan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat berpotensi juga Nabi Muhammad ya, ikut akhir. Karena Nabi Muhammad sudah termasuk kategori yang berada di alam rohani. Semua itu kan malaikat adalah makhluk alam rohani. Rasulullah adanya di alam rohani. Ya, nggak ada jarak sudah, juga nggak ada sekat kalau alam rohani. Ya, Rasulullah pun akan ikut hadir buat orang yang memang punya hubungan khusus dengan Rasulullah atau dia mendapatkan cintanya Rasulullah. Ya kalau sudah ada Rasulullah udah datang, ya setan udah gak ada urusan. Nyerah, ampun. Ini yang kita mikir aja daripada kebatan. Akan gitu ya. Nah, termasuk namanya malakul maut juga. Kalau Rasulullah juga ikut hadir dalam prosesi nazarnya, maka malaikat pun bukan lagi menghargai si calon jenazah, tapi menghargai siapa yang menyaksikannya. Ya. Kalau Rasulullah hadir, malaikat Jibril pun akan ya ikut. Ya. Itulah karenanya salah satu ya doa menurut Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu dalam kita digarisbawahi oleh sahabat Ibnu Abbas, wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahi kami dari sisi Engkau ya Allah rahmah, yaitu bi hudurin nabi wal malaikah indan nazr. Tafsirnya dengan hadirnya baginda Nabi, juga hadirnya malaikat Jibril saat-saat detik-detik sakaratul maut. Supaya apa? Supaya jangan sampai melenceng keimanan ini lantaran banyaknya godaan iblis. Ya, godaan iblis, godaan setan yang berusaha memalingkan keimanan kita yang sudah ada agar menjadi kufur. Kan gitu. Kan dalam riwayat kalau orang yang nggak punya jargon itu atau yang nggak punya pengaman itu, ya ibunya akan menggoda. Padahal iblis ya bunayya mut Yahudi, ya matilah kamu dengan cara Yahudi. Ibu lebih dulu, kamu dulu ibu susui, kamu dulu besar di pangkuan ibu, masa nggak percaya sama ibu? Coba, ya keder ya. Ya kalau nggak mempan muncul bapaknya. Ya bunayya mut nasraniyan, matilah dalam keadaan Nasrani. Bapak sudah lebih dahulu, bapak sudah pengalaman, ya mabok, udah mulai udah 30-an buah ini, ya setan macam-macam. Yang baca Yasin mau bongkok aja nggak lihat kan? Yasin Al-Qur'anil Hakim. Lalu dia lagi perang, ya kan? Orang yang sedang sekarat lagi perang, dan itu peperangan terakhir. Ya. Itulah katanya kita harus betul khusyuk ketika memohon kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau kelencengkan hati kami, maksudnya keimanan yang ada di hati kami ini. Ba'da idh hadaitana, setelah kau anugerahi
keimanan, hidayah kepada kami ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Anugerahi kami dari sisimu ya Allah rahmah ya, rahmat kasih sayangmu saat sakaratul maut. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa di situ Ibnu Abbas memberikan tafsiran rahmah di situ adalah Rasul, karena Nabi adalah Rasul rahmah ya, rahmah itu hudurul Nabi wa Jibril indah nazar. Baik. Belum selesai malaikat wa minhum di antara mereka katabatun. Ada yang tulis petugasnya ya, tugasnya katabatun penulis wahum, yaitu mereka malaikat allazina yang safuna, yang tugasnya menyalin minal lauhil mahfuz, dari lauh al mahfuz ya. Wahum al malaikatul kiram, yaitu malaikat yang mulia, al katibuna, yang mereka para penulis, min ashabi wa minhum di antara mereka, wa minhum di antara mereka malaikat kata ashabu ajnihatin ya, ashabu ajnihatin, punya beberapa sayap, punya sayap-sayap yang bermacam-macam. Maksudnya janahaini likulli wahidin minhum, ada yang masing-masing punya dua sayap, janahaini dua sayap, janahaini dua sayap. Jadi dua sayap. Minhum di antara mereka salah satu ya. Ada lagi yang tiga sayap ya, lisin fit akhor, bagi jenis malaikat yang lainnya. Minhum di antara mereka kata. Ada lagi arbaatun, ada yang sayapnya empat, kanan 4, kiri 4. Lisin fit akhor ya, untuk jenis malaikat yang lainnya dari kalangan mereka. Wa yazidullah, Allah berkuasa menambah fi khalqil ajnihati, dalam penciptaan sayap-sayap, fi ghairihi ya, pada jenis malaikat yang lainnya, ma taqdihi, sesuai ketentuan Allah, masyiatuhu, kehendak Allah, wa hikmatuhu, dan kebijakan Allah. Wah, yang 5 sayap itu di surah Fatir itu. Lihat hati. Yang 3, yang 2, yang 4. Lanjut tanbih qauluhu, ucapan Abu Lais, hamalatun, ini tentang bahasa. Ini tentang analisis bahasa atau analisis grammar. Hamalatun, kalimat hamalatun, saparatun, hafazatun, katabatun, wa katabatun bi fathi ahrubiha, dengan dibaca fathah huruf-hurufnya semua ya. Hamalatun, saparatun, hafazatun, katabatun dibaca fathah kan. Ahrubiha salasa, 3 huruf, ya huruf-huruf yang 3. Yang 3 huruf-huruf yang 3 tersebut, 3 huruf pertamanya wahiyya jam'un, itu merupakan redaksi jamak dari kata hamilun, sabirun, hafidun, katibun. Hamilun jamaknya hamalatun ya, hamilun, maka hamilun, yang hafid hamilul Quran, hafidun, jadi jamaknya hafazat ya. Hamilun, hamalatun, katibun, katabatun. Wa kulluhum, semua malaikat makhlukuna ay mawjuduna, dijadikan atau diadakan biijadillah, dengan ya kuasa Allah, iyahum ya, kepada mereka, diciptakan kagoirihim, sebagaimana makhluk yang lainnya. Terus malaikat itu apa? Abidullah, mereka itu hamba-hamba Allah juga. Fala yaquluna syai'an, maka jangan fala yaquluna syai'an, maka mereka tidak berucap sesuatu hatta yaqulahu
ya, sebelum Allah berucap kepada mereka atau berfirman kepada mereka, malaikat kama huwa syaksul abid, keadaannya itu malaikat syaksul abid seperti perilaku seorang hamba al-mu'adzibin yang penuh adab. Mereka sangat beradab, paling taat. La yusafuna bidukuratin wala biunusatin, tidak disifati itu malaikat dengan laki-laki dan tidak juga wala biunusatin dengan perempuan. Paman ittaqada, siapa orang yang meyakini unusatal malaikat, bahwa malaikat itu perempuan, au unusatahum, atau malaikat itu banci, malaikat dikata banci. Ya, dia berkeyakinan malaikat itu perempuan atau malaikat itu banci, bahwa kafirun bil ittifaq, maka orang yang begitu keyakinannya dia dinilai kafir dengan kesepakatan para ulama. Wa man ittaqada, siapa orang yang meyakini dzukuratahum, bahwa malaikat itu laki-laki, bahwa fasikun, maka orang tersebut dinilai fasik. Walaysa lahum syahwatun, mereka tidak memiliki syahwat. Ai istiyaqun nafsi, maksudnya syahwat adalah gejolak nafsu, istiyaqun nafsi. Wala nafsun, dan malaikat tidak punya hawa nafsu. Subhanallah, ketiganya selesai malaikat. Takutnya malaikat nyasar tadi orang kita ini. Nah, ini ada nafsu. Memang Imam Nawawi ini terlalu detail dia. Tapi kita akhirnya majak-majak mendapatkan informasi-informasi yang unik. Nafsu itu kan biasa kita sebut ada berapa? Amarah, lawamah, mutmainnah. Yang di sini 7. Ya, 7. Bahkan 8. Ya, 7. Amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. 7. Di garis bawahnya aja itu. Ammaratun, nafsu, ada pun nafsu sab'u maratib, ada 7 tingkatan, 7 martabat, 7 tingkatan. Ada namanya ammaratun, ada nafsu amarah. Wa mahalluha, tempatnya itu nafsu as-sadru, di dada. Wa junuduha, prajuritnya nafsu amarah itu, prajuritnya nih, nafsu amarah al-bukhlu, bahil, wal hirsu, serakah, wal hasadu, hasud, wal jahlu, bodoh, wal kibru, sombong, wasyahwatu, gejolak nafsu, wal ghadabu, marah. Tuh prajurit nafsu amarah. Jadi siapa yang ada tanda-tanda itu berarti lagi dominan nafsu amarah. Summa yang kedua lawamatun, namanya nafsu lawamah. Lawamatun. Wa mahalluha, tempatnya nafsu lawamah al-qalbu, di dalam hati. Qalbu mana? Wa huwa tahta sadi al-aisar, di bawah ini bagian tulang susu sebelah kiri. Bi qadri usbu'ain, ya, sekitar 2 jari. Ini dada kita, ya, sadi ini bagian susu dada, di bawahnya 2 jari. Ini namanya tempat nafsul lawamah. Wa junuduha, prajuritnya nafsu lawamah al-laumu, suka mencela. Wal hawa, pengen seneng-seneng mulu. Wal maklu, suka nipu. Wal ujbu, suka bangga. Wal ghibatu, suka ghibah. Wal riyaku, suka riya. Wal zulmu, suka jolim. Wal kidbu, suka bohong. Wal ghaflatu, suka lalai. Tuh nafsu lawamah. 3, summa mulhimah, ada lagi nafsu mulhimah. Mahalluha, posisinya di mana? Ar-ruh,
yaitu berada di ruh. Wa huwa tahta sadyi, secara jasmaninya dia ada di bawah ya bagian susu sebelah kanan. Tahta sadyi, bawah susu sebelah kanan, bi qadri usbu'ain. Kalau tadi sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ukuran 2 jari di bawah susu sebelah kanan. Wa junuduha, tentaranya itu nafsu mulhimah, as-sakhawatu, dermawan, wal qanaatu, qanaah, wal ilmu, murah hati, wa tawadu, tawadu, wa taubatu, suka tobat, wa sabru, penyabar, wa tahammulu, tanggung jawab, bertanggung jawab. Oh, ini nafsu mulhimah. Semua kemudian mutmainnah, yang keempat, mutmainnah. Ya kan, biasanya kan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wa mahalluha, di mana tempatnya ini nafsul mutmainnah, yaitu asirru, di nurani, di hati nurani. Letak secara posisinya di mana? Wa huwa fi janibis sadil aisar, di samping susu sebelah kiri. Bi qadri usbu'ain ila jihati sadri. Ya. Sekira-kiranya dua jari ya ke arah dada. Ke arah dada. Nah, ini dia. Kemudian junuduha, mana? Wa junuduha, tentaranya nafsu mutmainnah. Al-judu, pemurah, wa tawakkulu, tawakal, wal ibadatu, suka ibadah, wa syukru, banyak bersyukur, wa ridha, orangnya ridha, wal khasyatu, orangnya khusyuk atau penakut kepada Allah. Sumarodiyah, yang kelima, ar-radiyah, ada nafsu radiyah. Mahalluha, tempatnya sirusir. Ya, bagian dalamnya nurani, hati nurani, bagian sirusir. Wala'alla al-murad, ya, mungkin yang dimaksud termasuk dengan nafsu radiyah itu al-qalam, bil alifi, dengan huruf alif ba'dal qa, yang ada setelah huruf qa, bi fathil lam, lalu dibaca fathah huruf lamnya. Wa huwa, yaitu jami'ul jasad, seluruh jasad. Itu namanya qolam. Qolam, raga. Wa junuduha, tentaranya nafsu radiyah, al-qaramu, berbudi luhur, wa zuhdu, zuhud, wal ikhlasu, ikhlas, wal wara'u, wara', wa riyadatu, ya, berlatih jiwa. Orangnya suka berlatih riyadah, berlatih jiwanya. Wal wafa'u, menepati janji. Ini nafsu radiyah. Keenam, mardiyah. Summa mardiyah, ada nafsu mardiyah. Wa mahalluha, tempatnya al-khafiyyu, tersembunyi. Wa huwa fi janibi sadyi, kalau secara jasmaninya di sebelah susu sebelah kanan, di samping susu sebelah kanan, di qadril usbu'ain. Ya, pijan di samping kanan, samping susu sebelah kanan sekitar 2 jari ila ausati sadri, ya, menuju ke pertengahan dada. Wa junuduha, tentaranya nafsu mardiyah, husnul khuluqi, ya, bagusnya akhlak, wa tarku ma siwallah, meninggalkan selain Allah, ya, meninggalkan sesuatu yang selain Allah, wa lutfu bil khalqi, lembut dengan makhluk, wa hamluhum ala sholahi, mengurus tanggung jawab, ala sholahi, dengan benar, wa sofhi, berdamai, an dzunubihim, ya, terhadap orang-orang yang bersalah kepada mereka, wa hubihim,
dan mencintai makhluk yang lainnya. Wal mailu ilaihim, condong kepada makhluk lain, bi ikhrajihim, untuk mengeluarkan mereka min julumati tabaihim, dari kegelapan tabiat mereka, wa anfusihim, ya, dan jiwa mereka, nafsu mereka, ila anwari arwahihim, menuju cahaya ruhiyah mereka. Oh, itu nafsu adalah mardiyah. Suma, kemudian yang terakhir kamilah, ada nafsu namanya kamilah. Wa mahalluha, adapun tempatnya al-akhfa, lebih tersembunyi. Wa huwa wastus sadri, yang berada di tengah-tengah dada. Wa junuduha, tentaranya itu nafsu kamilah, ilmul yakin, yaitu yakin berdasarkan ilmu, fa'ainul yakin, yakin berdasarkan mata hati, wa haqqul yakin, keyakinannya yang sejati. Haqqul yakin, keyakinannya sejati. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya, waktunya ini sudah habis, tapi ya intinya silakan nanti insyaallah kalau nanti akan saya selipkan kalau di hari Selasa kalau yang mungkin, kalau tidak. Ini namanya qira'atan ba'dahu izadatan sa'irah. Ya, secara terjemah sudah banyak terjemahnya. Baik itu terjemah yang asal terjemah saja ada ya. Bahkan mungkin di Play Store juga mungkin sudah ada. Silakan aja. Hanya saja kalau mau lihat terjemah silahkan, tapi sering-seringlah dicocokkan dengan redaksi aslinya. Ya. Jangan ambil semata-mata dari redaksi terjemahnya saja. Apalagi yang versi terjemah tanpa menampilkan redaksi asli. Ya. Kita harus tetap selektif. Kalau hanya untuk mengulas ataupun memurajaah, silakan saja. Ya, kalau ada yang terjemahan yang sudah menampilkan redaksi asli, di sampingnya ada terjemah, itu bagus. Tapi tetap harus ya lebih selektif. Ya. Kalau seandainya ada hal yang nanti muskil, silakan boleh ditanyakan ataupun dikonfirmasi ketika ada beda redaksi. Itu saja yang paling kadang-kadang yang membuat ya sesuatu yang menjadi bingung, atau membingungkan. Kadang-kadang ada saja. Ya, kayak di cetakan ini pun tadi ada beberapa salah titik, ada gitu ya, ada salah huruf atau kurang kayak tadi itu Ibrani itu kan jadi Tabroni, ya kan gitu ya. Ibrani, nanti ada lagi misalkan apa, kadang-kadang kurang titik, ya, atau kelebihan dan lain sebagainya. Saya kira itu ya.